Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para kiai, asatidz wal ustadzat, segenap guru dan tenaga kependidikan SMP Salafiyah yang saya hormati, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati SMP Salafiyah Pekalongan yang saya sayangi dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita untuk senantiasa bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai nikmat kepada kita setiap saat. Maka syukur ini harus selalu kita ucapkan dalam setiap kesempatan agar Allah akan menambah dan menambah lagi nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita dambakan, kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini dalam segala keterbatasan yang ada, kita masih bisa menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah atau 2022 Miladiyah atau 2022 Masehi. Terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik. Semoga ini menjadi amal soleh bagi panjenengan semuanya. Juga kepada anak-anakku ya, yang hari ini kebetulan gilirannya masuk ya, juga terima kasih kalian sudah bisa bersama-sama ikut memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah diawali dengan khatmil Quran bersama-sama. Insyaallah maka majelis hari ini, majelis yang mulia ini insyaallah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, khususnya anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ada setiap kali memperingati Isra Mi'raj tentu ada beberapa hal yang harus bisa kita petik hikmah daripadanya. Tentunya nanti secara detail, secara gamblang, secara luas nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad As-Sabti nanti. Namun demikian secara umum, yang pertama bahwa setiap kali kita memperingati Isra Mi'raj, kita diingatkan kembali akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan dapat menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang spektakuler, yang di luar jangkauan akal manusia. Sehingga pada saat itu Abu Jahal dan kelompoknya itu tidak percaya, ya kan? Ya, namun kita sebagai umat Islam ya tentu percaya 100% sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dulu pertama kali percaya adanya peristiwa
Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalian tentunya sudah tahu ya, Isra itu perjalanan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ini dalam semalam, ya. Artinya yang mestinya perjalanan itu konon katanya sampai berbulan-bulan, ini hanya dalam satu malam itu. Nah, ini menuntut keimanan kita, sehingga diharapkan dengan memperingati Isra Mi'raj ini maka diasah keimanan kita. Keimanan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita kuatkan kembali, ya. Ini sudah tidak boleh diragukan lagi. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah di-mi'rajkan, ya, tentu ada satu peristiwa yang harus kita ingat-ingat terus, yaitu apa? Diperintahkannya apa? Syariat sholat 5 waktu. Nah, ini momen ini pentingnya itu, ya kan? Coba kalau kita nggak memperingati, ya. Nah, dengan demikian diharapkan peringatan demi peringatan Isra Mi'raj ini mengingatkan kita, sudahkah kita menjalankan sholat 5 waktu? Sudah belum? Sudah belum? Alhamdulillah. Sebab saya pernah masuk ke kelas, ada yang bloko suto, belum bisa 5 waktu. Ada yang cuma 3 saja. Ya, tapi sudah mengaku ini sudah bagus ini, daripada ngapusi, ya kan? Ada yang bangunnya jam 6 pagi, ya, bagaimana sholat subuhnya, ya kan? Nah, moga-moga dengan memperingati Isra Mi'raj ini kita diingatkan kembali pentingnya sholat 5 waktu, ya, karena besok ini yang dihisap dulu. Ketika sholatnya bagus, ya sudah, insya Allah amal-amal yang lain dianggap bagus. Tapi ketika sholatnya sudah jelek, ya, nah nanti menyebabkan yang lainnya juga mungkin kurang bagus. Anak-anakku sekalian, sholat ini bukan hanya semata-mata fisik jasmaniah saja, tapi juga rohaniah, ya, mental, pikiran, hati kita juga ikut sholat, sehingga maka disebutkannya bukan sebagai melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Yang harapannya nanti dari sholat ini banyak hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kalian pasti akan, ketika kalian itu taat menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, maka kalian akan menjadi anak-anak yang berdisiplin tinggi, itu pasti, ya kan? Karena jamnya jelas, ya toh, ada waktunya, kapan masuk waktu, kapan waktunya habis, ya kan? Jadi diharapkan ini nanti akan berimbas kepada kehidupan kita sehari-hari, kita terbiasa berdisiplin. Kemudian hal-hal yang lain ini karena waktunya terbatas nih, dan nanti masih ada yang lebih berkompeten yang beliau nanti Ustadz Kiai Haji Ahmad As-Sabti, nggih. Nah, insya Allah dengan kita sholat, ya, salah satu diantaranya kita dilatih untuk tumak ninah, ya kan? Ya, ini di situ ada nilai-nilai karakter, nilai-nilai karakter di sana. Kita nanti akan jadi anak yang santun, ya, berakhlak yang bagus, ya, sebagaimana visi sekolah kita, ya. Baik anak-anak sekalian, intinya itu 2, ya. Nanti tentunya hikmahnya masih banyak sekali. Yang pertama adalah diharapkan dari memperingati Isra Mi'raj ini kita dimantapkan kembali keimanan kita akan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang kedua, kita untuk menguatkan kembali, mengingatkan kita untuk senantiasa menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, dengan benar, ya, dengan baik, dengan benar. Apalagi kalau sholat berjamaah, ya kan, kita pasti disiplin, ya kan, karena ada komandonya dari imam, ya. Ini yang sering terjadi nih, ya. Ibaratnya orang baris itu kan siap, gerak, setelah komandannya bilang gerak baru gerak, kan. Kalau belum bilang gerak udah jalan gimana? Kalau itu lomba ya didiskualifikasi, ya. Demikian juga ketika kalian berjamaah, Allahu Akbar, imamnya urung takbir urung rampung, kamu wis rukuk wis duluan, itu iktidal wis duluan. Nah, ini kan berarti kan tidak tertib lah. Ketika kamu udah ya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, di situ pelajaran yang luar biasa. Jadi kita
taat kepada komando, ya kan, dan seterusnya anak sekalian ya. Berkaitan dengan sholat tentu ini yang perlu kita benahi juga, mumpung ada kesempatan ketemu dengan kalian semuanya di masa pandemi ini. Sulit sekali ya saya bicara di depan anak-anak sekalian ini. Wudhu ya, kita melihat masih wudhunya Masya Allah ya. Ini masih banyak sekali yang belum benar lah. Saya nggak usah rinci, sudahlah ya. Alhamdulillah sekolah sudah membuatkan video tutorial wudhu oleh guru-guru agama, sudah dibuatkan tutorial wudhu yang nantinya ini menjadi panduan bagi kalian ya, panduan bagi kalian, sehingga diharapkan nanti kalian lulus dari SMP Salafiyah ini wudhunya bener ya kan. Seringkali kita gampang ke, apalagi yang sunah-sunah itu seringkali wong sunah beok lah, sunah beok dari sunah beok inilah kemudian akhirnya kita gampang ke ya kan. Nah ini maka insya Allah ini sudah jadi dan nanti akan disambung lagi dengan video tutorial sholat ya oleh tim guru-guru ini, sehingga nanti kalian akan itulah menjadi pedoman kalian, sehingga jangan sampai terjadi nanti ujian akhir lulus dari SMP Salafiyah padahal dulu juga dari madrasah tapi mungkin karena gampang ke itulah ya, gampang ke itulah, sehingga ininya seperti itu. Anak-anakku sekalian, mumpung kesempatan sekedar nggih kula nyuwun wekdal nggih. Saya ingin membuat kuis 3. Cepet-cepetan saja. Kuis 3 ada hadiahnya. Ada hadiahnya ya. 3 kuis. Yang pertama visi SMP Salafiyah sudah dipasang di mana-mana. Dan visi ini menjadi panduan kita, pedoman kita. Ya, sebagai warga SMP Salafiyah. Siapa yang hafal visi SMP Salafiyah ngacung? Gede di situ. Ayo cepat ngacung. Ada hadiahnya. Ini ada 3 hadiah. Hadiahnya cukup untuk beli bakso 10 mangkok cukup ini. Ayo siapa? Ayo cepat ya, waktunya terbatas. Ayo cepat. Ayo. Visi SMP Salafiyah. Kamu ngacung Mas? Ayo sini. Ayo. Gak ada ini? Ayo cepat aja. Oke. Sambil merenung, sambil menghafalkan soal yang kedua. Soal yang pertama belum hangus. Soal yang kedua berkaitan dengan sholat ya. Salah satu syaratnya sholat kamu harus dalam keadaan suci. Harus berwudu dulu kan. Nah sekarang coba sebutkan ada berapa rukun wudu. Ada berapa rukun wudu dan sebutkan. Yang visi belum hilang, nanti silakan sambil direnung. Ayo cepat aja, cepat aja ngacung. Ayo cepat. Iya. Rukun wudu. Enggak boleh baca ya. Enggak boleh baca. Buka HP dulu tapalke boleh. Tapi ketika di depan mic harus hafal. Boleh browsing dulu. Itulah manfaat HP ya kan. Setiap saat kita butuh apa. Nah, ini praktek daripada pemanfaatan HP yang positif. Boleh. Buka dapalke. Nanti kesini tanpa bawa. Berapa ada rukunnya wudhu sebutkan. Sudah hafal Mbak? Belum hafal? Yang hafal ayo maju ya. Yang belum hafal siap-siap buka HP-nya. Kamu Mbak? Masya Allah ayo. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh sebagian kepala. Ya mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ke-6 tertib. Ada berapa jadinya? 6. Betul, tepuk tangan. Luar biasa. Bimbu Ustaz Asnawi.
Kembali lagi. Visi sudah ada yang hafal? Visi sudah ada yang hafal? Belum ada ya. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang ketiga. Rukun sholat. Ya nanti tidak usah semuanya wes. Nanti menyebutkannya nggak usah semua, bilangannya saja berapa. Nanti sebutkan separuh. Ayo cepat rukun sholat. Buka HP-nya. Ini manfaatnya HP itu begitu. Bukan untuk browsing hal-hal yang nggak karuan. Ayo, rukun sholat, rukun wudhu sudah tadi ya. Nanti yang lain setelah pulang dari sini yang tadi belum hafal rukun wudhu, buka nanti harus hafal. Sekarang rukun sholat, ayo. Hitungan 10. Ayo cepat. Enggak ada nih. Nih. Ayo Mbak. Ayo sini. Yuk, bismillah. Ayo bangun cepat. Ayo Mbak. Ayo. Oh kamu. Oh iya, Masya Allah. Ini putrane Pak Yai. Ayo cepat. Nih. Ada berapa semuanya? Jangan dilihat dong. Ada 8. berapa? Ada berapa jumlahnya? 8. Berapa? 8. 8. Ada 8 yang kurang. Ada 6. Kok 6 apa lagi? Tambah berkurang. 13. Berapa? 13. Berapa? 13. Oke, tutup. Sebutkan 5 saja. Hadiahnya sepeda. 5 saja. Niat. Takbiratul ihram. Qiyam. Apa? Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wes. Ruko. Wes. Sujud. Satu lagi. Sujud. Ya wes. Ya sudah, enggak apa-apa. Terima kasih ya. Ya. Jadi mosok sakmene ora ono sing hafal. Dibuka sekarang. Setelah ini harus sudah hafal ya. Ya. Boleh 13, boleh 14. Kalau tumak nina masuk di dalam rukun-rukun fi'liyah berarti ada 13. Kalau tumak nina terpisah sendiri berarti ada 14 ya. Oke. Visi tinggal 1 ini. Ayo Mbak. Ayo cepat. menjadi sekolah Islam yang unggul dan terpercaya menghasilkan generasi yang kuat ibadah, berakhlakul karimah. Menjadi sekolah yang unggul dan terpercaya dengan menghasilkan generasi kuat akidah, taat ibadah, berakhlakul karimah, berprestasi, iptek. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Dia. Ya. Yang penting unsur-unsurnya sudah masuk ya. Kita bercita-cita ingin menjadi sekolah Islam yang unggul dan terpercaya dalam menghasilkan generasi yang pertama kuat akidah. Keimanan kita kuat ya, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah kuat. Yang kedua taat ibadah ya. Yang ketiga berakhlakul karimah. Yang keempat berprestasi. Yang kelima menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tugasmu sekolah di sini ya. Baik, saya kira itu waktunya sudah terbatas. Nanti akan
diuraikan panjang lebar berkaitan dengan hikmah Isra Mi'raj oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad As-Sabti. Dari saya cukup sekian. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.